dulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Lancar nanti pelajaran kita sampai akhir mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita berdoa, mari kita tadarus dulu. Silakan baca Quran surat An-Nisa ayat 3. Silakan yang baca satu saja, Devi, Indiani, yang lain kita menyimak karena saja mendapatkan berkah. Pada Devi silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla taqulu. Shadaqallahul azim. Kita sudah berdoa. Yang selanjutnya lagi untuk persiapan belajar kita. Apakah sudah siap belajar? Siap. Udah pakai dasi semua? Sudah. Dasinya kemana? Hilang. Besok pakai dasi lagi atau beli ya? Kan murah. Yang lainnya belinya udah rapi ya. Udah saya masker udah pakai semua ya? Nah, alhamdulillah kalau sudah pakai semua maskernya. Kemudian ibu akan ngabsen dulu. Yang pertama adalah Aminuddin ada? Oh, hadir, alhamdulillah. Agus Hermawan? Ada. Ahmad Dahlan? Ada. Ahmad Nur Ramadan? Ada. Anggun? Ada, Bu. Anugrah? Anugrah kemana nih, selalu tidak masuk nih nak? Oh, nggak ada keterangan sama wali kelas ya. Anugrah ini? Ada. Cahaya Kamila? Daniel? Ella? Devi? Livana? Evi? Ya. Egi? Apa? Eswayadi? Alfa. 3 orang. Ilham? Oke, selesai ya, habis ya. Ada yang belum dipanggil? Oke, alhamdulillah. Oke, semua yang apa nanti tolong dikonfirmasi sama wali kelasnya. Semoga ada keterangannya, jangan sampai tidak masuk, karena kalau nggak masuk nanti kehadirannya turut berpengaruh terhadap kelulusan atau kenaikan kelas. Nah, sekarang belajar tentang apa? Oh, mahram dan pernikahan. Bagus. Apa itu mahram, ada yang tahu? Saya, Bu, orang yang haram untuk dinikahi. Oh, orang yang haram untuk dinikahi. Oke, terima kasih atas pretest ya. Sebelum kita belajar, kerjakan dulu soal yang sudah Ibu share di link kalian. Silakan buka HP-nya, kerjakan pretestnya. Ya, sudah dikerjakan belum? Tadi yang sudah dikerjakan, hasilnya Divana dapat lumayan 80 dan Ahmad Dahlan yang lainnya 90, Daniel dapat 70 dan yang lainnya. Terima kasih. Masih lumayan 80%. Nah, sekarang nggak apa-apa, wajar, namanya belum dibahas, nanti pretestnya hasilnya segitu sudah lumayan bagus. Dan sekarang kita masuk ke motivasi.
motivasi kita. Alhamdulillah pandemi sudah berakhir, tapi kita tetap jaga kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan materi kita, karena materi ilmu ini nanti mau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak di video motivasi yang Ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, jumpa lagi kita pada pelajaran Munakahat kelas 12 semester ganjil, yakni tentang pernikahan. Di sini Ibu ingin memberikan motivasi sedikit bagi yang sudah mempunyai teman ta'aruf. Apabila sudah tiba saatnya menikah, menikahlah daripada terjadi perzinahan. Ketika menikah tentu kita sesuai dengan tujuan pernikahan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yaitu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam berumah tangga tentu kita menyatukan dua hati yang berbeda. Di situ tentu belajar dari gambar yang ada dalam slide ini, maka kita mengambil pelajaran dari sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita, bagaimana supaya rumah tangganya bertahan hingga lama sampai memisahkan. Tentu dengan sabar, seorang suami menunaikan kewajibannya, seorang istri menunaikan kewajibannya, kemudian mereka saling sabar menghadapi kekurangan masing-masing, karena kita diciptakan dari Allah dari keluarga yang sangat berbeda. Dengan saling menahan diri, saling sabar, saling taat, saling mengingatkan, saling mencukupi, semoga tercapai keluarga yang kita inginkan, sakinah mawaddah warahmah, sampai maut memisahkan kita. Terima kasih, semoga motivasi ini bermanfaat buat kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah materi tentang hal-hal yang ditimbulkan oleh perceraian. Ada berapa hal-hal yang ditimbulkan oleh perceraian? Ada yang tahu? Oke, Ahmad silakan. Ada berapa? 3. Apa aja? Talak, idah, dan rujuk. Oh, talak, idah, dan rujuk. Oke, terima kasih untuk Ahmad. Nah, ada yang tahu tentang talak? Talak ada berapa? Saya, Bu. Oke, silakan saya. Ada 2, Bu. Yang Nah. pertama talak raj'i, yang kedua talak baik. Oh, yang pertama talak raj'i, yang kedua talak baki. Oke, talak raj'i adalah talak 1 atau talak 2. Talak bain adalah talak tilu atau bain kubro namanya ya. Oke, anak sekalian, kita mari kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang munakahat. Sebelum kita belajar, diteruskan pembelajaran kita. Coba kita lihat di sini sudah Ibu tayangkan tentang indikatornya. Yang selanjutnya nanti kita tujuan. Bisa baca tentang tujuan pembelajaran? Ya. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat hal-hal yang dapat berubah atau melepaskan ikatan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Oke, yang kedua. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat menampilkan contoh-contoh hal-hal yang merusak dan melepaskan tali pernikahan. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita membaca tujuan pembelajaran, mari kita pelajari tentang munakahat yang sebenarnya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya, yaitu memahami hal yang merusak atau memutuskan tali pernikahan. Di antaranya ada apa aja, Nak? 1 ada talak. Talak tadi sudah disebutkan sama si Ahmad. Kemudian yang merusak perkawinan tadi. Kemudian talak ada berapa? Nah, di antara lengkapnya hal-hal yang dapat merusak atau melepaskan ikatan perkawinan ada 1 talak. Kedua, fasakh. Ketiga, hulu, li'an, ila, kemudian zihar dan adalah. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya lagi yang mau kita bahas adalah talak. Sedikit tentang talak. Talak adalah perceraian. Apa perceraian? Lepasnya atau melepaskan ikat tali pernikahan dari seorang suami kepada
kepada istri dalam berumah tangga. Talak tadi sudah disebutkan, ada talak raj'i atau apa tadi? Talak dalam perceraian hukumnya makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, abghasul halala indallahi talaq. Yang artinya talak adalah sesuatu yang dibenci oleh siapa nah? Oleh yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam talak tadi sudah ada bain, ada kubro, kemudian nafas talak tadi ya. Nafas talak itu ada dua, secara zahir dan secara kinayah. Secara zahir contohnya misalnya begini, zahir itu nyata, misalnya begini, aku ceraikan kamu. Nah dari kata-kata itu, kalau misalnya niat atau tidak niat seorang suami maka jatuhlah talak, ya. Walaupun niat ada tidak nih niat, itu namanya talak diucapkan karena udah diucapkan secara nyata atau zahir. Nah gitu. Jadi sudah haram, tidak boleh bercampur kembali seorang suami kepada istri. Jadi ketika menikah nanti hati-hati seorang suami, karena talak itu ada di tangan suami. Kalau menikah jangan sembarang bicara biar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah talak yang diucapkan secara kinayah. Secara kinayah itu adalah secara kiasan. Kiasannya itu artinya pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah kata ini kata kiasan. Kalau misalnya sudah diucapkan oleh suami tapi tidak diniati, maka tidak jatuh talak. Nah beda dengan talak yang pertama. Nah inilah sekilas tentang talak. Paham semuanya? Nah terus kalian, Ibu mau menampilkan video di papan tulis, silahkan amati video berikut ya. Anggota DPR RI Lora Ahmad Fadil Muzakisyah menjadi sorotan lantaran berfoto bersama 3 istrinya seusai pelantikan. Fadil sendiri menikah dengan istri pertamanya pada 14 September 1998, lantas menikahi istri keduanya seusai 9 tahun pernikahan dengan istri pertama, sementara istri ketiganya dinikahi pada tahun 2011. Dikutip dari Tribun News, Fadil merupakan anggota Dewan dari Partai Nasdem lewat Dapil Jawa Timur 3, yakni Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Ia berhasil lolos ke DPR dengan perolehan suara 40.713. Saat pelantikan, Fadil memboyong ketiganya ke Senayan pada Selasa 1 Oktober 2019. Ketiga istri Fadil diketahui bernama Siti Aminah yang merupakan istri pertama, Yeni Kurnia istri kedua, dan Novita Kusumaningrum istri ketiga. Foto mereka beredar dan viral di media sosial. Ketiga istri Fadil tampak akrab dan tersenyum dalam. Dikutip dari Tribun Jateng, Fadil merupakan putra dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Khodiri Gebang Patrang, Jember. Fadil sendiri adalah pria kelahiran 21 Oktober 1979. Tentang apa kira-kira video yang Ibu tanyakan tadi? Saya Bu, Esti silakan. poligami Bu. Tentang poligami. Terjadi di mana? Saya Bu, Di mana? di Jember Bu. Oh di Jember. Dulu di Jember, sekarang udah jadi anggota dewan di Jakarta ya nak ya. Berapa istrinya? Saya Bu, Ya. poligami menikahi 3 istri. Oh poligami menikahi 3 istri. Ada yang minat? Terus poligami menikahi 3 istri. Oke cukup tentang poligami. Ada dalam misal poligami? Ada. Nah marilah sekarang kita mau membentuk diskusi dulu. Kita bagi kelompok dulu, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemarin Abu Bakar. kelompok kedua Umar bin, kelompok ketiga Utsman bin. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Ya, sudah selesai kelompoknya kan Dani? Sudah. Oke. Maskernya dipakai nanti kena virus banyak duit nggak apa-apa. Virus bergerak. Nah ini materinya. Ya silakan didiskusikan apa yang ada di situ. Silakan pertanyaannya sesuai yang ada ya.
sini perwakilan dari kelompok moderator akan menyajikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Devi. Yang pertama, jelaskan pengertian perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan tali pernikahan antara suami dan istri. Nomor 2, menjelaskan makna dari talak. Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan dari pihak suami kepada pihak istri. B. Rujuk, artinya kembali atau kembalinya suami kepada istri. C. Idah, artinya menunggu di tanggal mati atau bercerai dengan suami baru diperbolehkan untuk menikahi kembali dengan laki-laki lain. Mau memberi masukan? Ya. Oh, silakan, mau beri masukan aja. Sepertinya kelompok 1 itu kurang dalilnya. Seperti kurang dalilnya, contohnya hilang gitu ya. Iya. Oke, gitu. Udah itu cukup itu aja. Iya. Kelompok Abu Bakar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Utsman bin Affan akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. 1. Jelaskan pengertian perceraian. Memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri. Menjelaskan makna dari talak. Talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Tertentu pada surat Al-Talaq ayat 4 yang artinya perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saya yang menjadikan keindahan baginya adalah dosa-nya. 2. Rujuk, kembali. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi saran, dipersilahkan. Oke, silakan ada yang menanggapi kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar bin Khattab. Ada kelompok Abu Bakar, silakan menanggapi apa bertanya? Menanggapi. Oh, menanggapi, memberi masukan juga ya? Iya. Enggak? Iya. Oh iya. Dalil yang kalian bacakan tadi itu dalil idah, bukan dalil talak. Oh, surat At-Talaq tadi ya. Oke, terima kasih. Nah, berarti dalilnya diluruskan sama kelompok Abu Bakar bahwa yang dibaca tadi sebetulnya tidak masuk ke dalil iddah ya. Terima kasih kelompok Abu Bakar ya sudah memberikan masukan. Ada lagi kelompok, kita sudah selesai diskusi dari kelompok Utsman bin Affan, kelompok terakhir. Kelompok kedua adalah kelompok Abu Bakar, kelompok pertama adalah Umar bin Khattab. Dari hasil diskusi tadi kita, marilah kita simpulkan. Dari kalian ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ahmad, silakan. Setelah kita bahas materi dari awal hingga akhir, tibalah saatnya pada kesimpulan. 1. Poligami dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan dan syarat tertentu. 2. Istilah yang ditimbulkan dari perceraian terdiri dari talak, iddah, rujuk. Dan yang ketiga, ketika membina rumah tangga harus didasari dengan ilmu agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan, mengakibatkan perceraian sehingga tercapai tujuan pernikahan sesuai dengan UUP nomor 1 tahun 1974 yang mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oke, terima kasih Ahmad sudah menyimpulkan hasil diskusi. Nah, sekarang ini coba perhatikan baik-baik sebelum kita tutup pelajaran. Ibu mau hasil diskusi. Bahasan kita hari ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan pernikahan. Yang ada dalam pernikahan salah satunya adalah dari perceraian tadi. Yang pertama adalah talak, yang kedua adalah rujuk, yang ketiga iddah, kemudian ada fasad pembatalan pernikahan, ada ilah di dalamnya juga, kemudian ada khulu juga, kemudian ada li'an ya, kemudian ada iddah. Nah,
Itu di antara hal-hal yang ditimbulkan dari perceraian, kemudian membatalkan perceraian, kemudian nanti timbul hukum-hukum tersebut ya. Evaluasi sekarang, silakan buka HP-nya, kerjakan evaluasi yang di grup Classroom yang linknya sudah Ibu share di grup TA. Kerjakan mulai dari sekarang. Coba Ibu periksa di apa namanya Ibu ya, laptop Ibu ya. Jadi ini siapa aja ini yang tadi tidak masuk 3 orang, terus hasilnya alhamdulillah Devi bagus nilainya 90, salah berapa cuman 80 soalnya kan, soalnya dia berapa tadi, kemudian Ahmad dapat nilai 80, Daniel 100, Davinya 100 dan salah bagus. Kemudian tadi sudah kita evaluasi, sekarang kita masuk besok untuk pelajaran besok. Coba cari tentang perkembangan Islam di dunia. Silakan cari di internet. Contohnya Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, itu ya. Nah, selanjutnya lagi kita masuk kepada episode refleksi. Sebelum kita menutup pelajaran, refleksi itu bagaimana tanggapan Anda tentang materi pernikahan? Ada yang siapa? Agus, silakan Gus. Senang sekali Bu. Oh, senang sekali. Terima kasih. Yang lain ada? Saya Bu. Yang lebih? Senang sekali, semoga ketika saya sudah nikah jadi keluarga yang samawa. Oke, ketika menikah menjadi keluarga yang samawa. Ada lagi? Mega, silakan. Saya senang juga Bu. Ya, kenapa rasanya senang? Sebelum dapat ilmu di mana? Oh, sebelum dapat ilmu di KUA, terus sudah dapat di sekolah dulu ya. Nanti kalau kita menikah itu nggak langsung saya terima nikahnya dan kabul. Kita ada pelatihan pernikahan, dikasih wejangan bagaimana jadi suami yang baik gitu ya. Oke, cukup sampai di sini refleksi kita, penilaian sudah tadi. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, Ibu minta maaf jika sekiranya ada materi yang belum tersampaikan atau ada kesalahan dari Ibu. Jika ada kemarahan itu datangnya dari Allah. Sebelum kita Ibu akhiri, coba kedua kelas tutup dulu dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.